Halo guys, balik lagi sama gua update Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang channel ini terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis guys, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya guys, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Oke, kita lanjut bacain novel Martial Pact chapter 3503. Lanjutan dari kemarin, diceritakan segera Baya merasa bahwa Yangke terlalu serius dengan gerbang dunia. Saat dia berjalan melintasi satu benua demi satu, dia harus berhati-hati memeriksa setiap gerbang dunia, tetapi hasilnya adalah tidak ada masalah dengan gerbang dunia yang utuh. Membuang banyak waktu, hal ini menyebabkan Baya menjadi agak terdiam. Dia telah mencoba membujuk Yangke beberapa kali tetapi tidak berhasil. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu ingin membuang waktu, maka buang saja. Paling buruk saya akan menemani kamu selama beberapa bulan. 1 bulan kemudian setelah memasuki benua lain, Yangke tiba-tiba berkata, "Saudara Baya, sepertinya kamu sudah cukup bosan mengikuti saya baru-baru ini. Mengapa kamu tidak menungguku di sini? Saya ingin melihat apakah ada masalah dengan gerbang dunia ini. Jika tidak ada masalah, kita bisa berangkat ke tempat berikutnya." Baya merenung sejenak sebelum berkata, "Bagus. Kalau begitu saudara yang harus segera kembali. Alasan utamanya adalah gerbang dunia di benua ini selalu stabil dan tidak pernah ada masalah dengan mereka." Menurut pengalamannya sebelumnya, dia tahu bahwa Yangke harus memeriksa gerbang dunia satu persatu sebelum datang dengan tangan kosong. Yangke mengangguk dan memanggil 10.000 bawahannya untuk pergi. Hanya ketika mereka berada jauh dari jangkauan persepsi Baya, sececah cahaya melintas di matanya. "Sial, saya akhirnya berhasil menyingkirkan belatung ini, tidak menyia-nyiakan upaya saya sebelumnya." Gerbang dunia yang ada di benua ini memang sangat stabil, tetapi menurut informasi yang diperoleh Yangke, salah satunya telah runtuh dan benua yang terhubung dengannya juga telah menghilang. Baya hanya tahu bahwa Yangke dapat mempertahankan gerbang dunia yang tidak stabil dan memperbaiki gerbang dunia yang menghubungkan benua. Tetapi jika benua itu menghilang, gerbang dunia yang terkait dengan benua ini tidak mungkin ditemukan. Apa yang Baya tidak tahu adalah bahwa reruntuhan akhir dapat memberikan bantuan kepada Yangke. Tanpa membuang waktu, Yangke memimpin 10.000 bawahannya langsung ke gerbang dunia yang telah lama menghilang. Memerintahkan Tokyo, Laoyin, Baza, dan yang lainnya untuk menutup 10 km di sekitarnya, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. Raja Iblis secara alami tidak meragukannya. Mereka telah melakukan hal yang sama sebelumnya dan sudah terbiasa dengan prosesnya. Dengan cepat mengatur lebih dari 10.000 orang, baru saat itulah Yangke perlahan berjalan ke gerbang dunia yang telah menghilang. Setelah dengan hati-hati menemukan posisinya dan merasakan sekelilingnya, dia dengan cepat melepaskan runtuhan akhir dari dunia kecil yang misterius. Runtuhan akhir menggelengkan kepalanya saat membuka mulutnya dan yang berdarah dan menggigit ke arah tempat tertentu di kekosongan, merobek lubang di dalamnya. Setelah beberapa nafas, aura di dunia lain tampaknya telah menyebar dari sana. Yangke dengan cepat menyimpannya dan mengaktifkan hukum luar angkasa untuk membuka koridor void. Dia tidak bisa pergi ke sana. Jika Baya datang ke sini dengan iseng dan tidak bisa melihatnya, dia pasti akan menimbulkan masalah. Jadi dia hanya bisa membiarkan perwujudannya pergi. Dengan jentikan jarinya, Yangke mengirim manik batas misterius langsung ke benua yang berlawanan dan menunggu dengan tenang. Untuk menyembunyikan kehadirannya, Yangke bahkan menggunakan hukum luar angkasa untuk membingungkan jejak koridor void. Dengan cara ini, bahkan jika Baya benar-benar bergegas saat ini, dia mungkin tidak dapat menemukan apapun. Selama 4 atau 5 hari, ekspresi Yangke tiba-tiba berubah dan hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara di depannya. Setelah beberapa saat, ketika dia berhenti, dia telah mengambil kembali manik batas misterius. Dia tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan perwujudannya tentang keuntungan yang dia peroleh dari perjalanan ini. Sebagai gantinya, dia meninju ruang di depannya beberapa kali, menyebabkan energi void menjadi lebih kacau saat dia berbalik dan pergi. Tidak butuh waktu lama untuk jejak di sini pulih, dan pada saat itu tidak ada yang bisa menemukan apapun. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan Baya, malah memimpin bawahannya untuk menyelidiki gerbang dunia lainnya.
Secara alami dia harus mengadakan pertunjukan sepanjang jalan. Setelah berkomunikasi dengan perwujudan, Yangke mengakui bahwa panennya kali ini tidak sedikit. Meskipun sebelumnya telah menemukan 3 benua yang hilang di wilayah Yurumeng, itu hanya memperoleh beberapa pil iblis segudang untuk pertama kalinya. 2 benua terakhir bahkan telah dihancurkan oleh Myriad Demon Chef. Jadi tentu saja tidak menemukan Myriad Demon Pill. Kali ini dia memiliki beberapa keuntungan. Dia juga telah memperoleh lebih dari 1000